Perkenalkan, nama saya Emilia Rosalina, NPM 1846043 dari Prodi Pariwisata Universitas Internasional Batam. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang badan usaha ataupun badan usaha yang berbadan hukum. Nah, sebelum itu kita harus mempunyai usaha terlebih dahulu. Mengapa kita harus mempunyai tempat usaha terlebih dahulu? Agar kegiatan bisnis yang kita jalanin itu dapat dipercaya oleh masyarakat maupun partnership kita nantinya. Nah, untuk badan usaha maupun perusahaan, mereka itu memiliki makna yang sama. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena mereka mempunyai makna, di mana makna mereka itu adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang secara tetap maupun terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan maupun laba. Pada umumnya di Indonesia, badan usaha dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha berbadan non-hukum. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang badan usaha berbadan hukum. Jadi di sini itu di mana badan usaha berbadan hukum memiliki satu pengertian, yaitu usaha yang dilakukan oleh seseorang secara tetap maupun terus-menerus untuk memperoleh suatu keuntungan maupun laba. Dan di sini ia telah diakui secara hukum karena dari sisi persekutuan dan juga dari sisi kedudukan hukumnya. Nah, jadi itu di sini dari sisi kedudukan hukumnya dia itu telah memenuhi syarat, maka sehingga dia mendapatkan suatu hak dan kewajiban secara mandiri dan penuh. Jadi badan usaha berbadan hukum ini mereka bertindak secara mandiri dan penuh, itu yang pertama. Yang kedua itu mereka di sini diurus oleh pendiri atau direksi, tetapi tidak bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya kecuali untuk hal-hal yang tertentu. Terus yang ketiga ini badan usaha berbadan hukum ini harta kekayaan atau permodalannya dipisah dari harta pendiri ataupun pengurusnya. Yang keempat, pertanggungjawaban pendiri atau pemegang saham untuk pihak yang ketiga itu hanya sebatas modal yang ditanamkan saja. Yang kelima itu ada berbadan hukum ini, dia itu hanya mengambil harta ataupun modal yang telah terdaftar. Nah, yang keenam ini dapat digugat atau menggugat. Nah, yang ketujuh ini berbadan hukum ini dia itu didaftarkan kepada kementerian yang terkait. Next, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh badan usaha yang berbadan hukum. Yang pertama itu ada perseroan terbatas atau yang biasa kita sebut dengan PT, yang kedua itu ada koperasi, dan yang ketiga itu yayasan. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu dari pengertian perseroan terbatas. Jadi perseroan terbatas ini adalah salah satu jenis usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang diambil dari saham tersebut. Dalam menjalankan sebuah perusahaan atau yang apalagi dengan perseroan terbatas ini, jadi di sini itu modal saham itu bisa kita dijual kepada pihak lain. Artinya di sini berarti terjadi kemungkinan besar untuk perubahan organisasi ataupun pemilikan perusahaan tersebut tanpa membubarkan organisasi maupun mendirikan perusahaan ini kembali lagi. Jadi pada dasarnya itu kalau untuk sumber pendanaan di perseroan terbatas ini, yang pertama itu ada modal dasar, yang kedua itu ada modal yang ditempatkan, dan yang terakhir atau yang ketiga itu modal yang disetorkan. Untuk jenis perseroan terbatas ini ada tiga. Yang pertama itu perseroan terbatas tertutup, yang kedua itu ada perseroan terbatas publik, yang ketiga itu ada perseroan terbatas terbuka. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari koperasi. Jadi koperasi ini satu badan usaha di mana yang beranggotakan seorang orangan. Jadi jenis-jenis koperasi di Indonesia ada dua. Yang pertama itu koperasi primer, dan yang kedua ada koperasi sekunder. Jadi untuk yayasan itu, di sini yayasan itu merupakan salah satu jenis badan usaha juga, di mana yayasan ini tidak mencari untung, tetapi lebih ke kepentingan sosial dan bersifat berbadan hukum. Yayasan ini ada dua. Yang pertama itu sebagai wadah yang bersifat non-profit, di mana untuk membantu hidup masyarakat. Yang kedua itu ada sebagai lembaga untuk memberikan upaya perlindungan, bantuan maupun pelayanan untuk masyarakat dalam bidang sosial, kemanusiaan maupun keagamaan. Jadi untuk jenis yayasan ini ada tiga. Yang pertama itu di bidang sosial, yang kedua di bidang kemanusiaan, yang ketiga itu ada di bidang keagamaan. Jadi di bidang sosial ini meliputi panti asuhan, panti jompo, dan juga rumah sakit ataupun lain sebagainya. Dan yang di bidang
kemanusiaan ini meliputi korban bencana alam, fakir miskin maupun gelandangan. Sedangkan untuk yang di bidang keagamaan ini meliputi ibadah maupun pesantren. Sekian penjelasan mengenai materi badan usaha berbadan hukum beserta contohnya. Terima kasih.